Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam ini kita mulai tarawih untuk menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah kita bisa mulai mengaji bersama. Sebelumnya kita perlu memanjatkan puja puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Juga sholawat dan salam senantiasa kehadirat Rasulullah SAW, yang mana nur Muhammadnya terus menyinari, memberikan kita panduan-panduan dalam menjalani kehidupan ini. Pada malam ini kita mencoba untuk belajar, mencari ibroh, mencari hikmah-hikmah dari sejarah beliau, sejarah yang dirangkum, sejarah yang ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu kita, sejarah yang itu bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis beliau, dan juga riwayat-riwayat yang diceritakan oleh para sahabat beliau. Jamaah yang kami muliakan, sejarah beliau itu kita sering mendengarkan lewat maulid, lewat diba, lewat barjanjin, dengan nada-nada indah, dengan syair-syair indah. Memang beliau itulah sebuah cerita yang luar biasa, sosok mulia, sosok insan kamil yang menjadi panutan kita. Sejarah beliau sering disebut sebagai sejarah atau sirah nabawiyah. Sirah dan sejarah memang ada perbedaannya. Kalau sirah itu lebih pada sebuah perjalanan khusus yang itu sumbernya jelas sekali. Meskipun begitu, dalam mempelajari ataupun mengetahui sirah nabawiyah, kita perlu membumikan, kita perlu memberikan contoh-contoh para ulama-ulama kita yang dekat dengan kita, bagaimana kecintaan ulama-ulama tersebut kepada Nabi akhirnya mendapatkan sebuah jalan kemudahan, jalan yang itu dijadikan syiar dakwah di Nusantara ini. Sejak Wali Songo hingga ulama-ulama saat ini tidak pernah lepas dari kecintaan kepada Rasulullah. Banyak ulama-ulama kita yang sangat dekat ataupun sering bertemu dengan beliau, baik via mimpi maupun melalui pengalaman-pengalaman lainnya. Pada Ramadan kali ini kita akan memulai mencoba belajar bersama tentang sirah nabawiyah itu, dan kita mencoba mengaitkan dengan pengalaman kita sehari-hari yang kita peroleh dari para ulama-ulama kita, kisah-kisah yang luar biasa tentunya. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi, kita perlu mengetahui apa itu sirah nabawiyah. Sirah itu berarti jalan, sama seperti halnya suluk kalau dalam ilmu tasawuf. Kemudian torik dalam ilmu qiraat ada torik, dalam ilmu tarekat juga tarik juga jalan. Sebuah jalan
sebuah keadaan atau tingkah laku yang dinisbatkan kepada manusia atau selainnya. Ada sebuah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang itu, tentang arti siroh sebagai sebuah keadaan. Qala hudha wa la takhuf sanu'iduha sirotahal ula. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semua. Secara istilah, sirah adalah sebuah kisah hidup dan sejarahnya. Jika kita menyebut sebuah sirah fulan, itu artinya kita sedang membaca, mempelajari sebuah sejarah hidupnya. Kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, itu artinya kita sedang membaca kisah hidup, perjalanan hidup yang perlu kita jalani dari Nabi kita semua, Rasulullah SAW. Jadi sirah nabawiyah adalah sebuah kumpulan hal-hal yang sampai kepada kita tentang Nabi Muhammad, tentang Rasulullah, sebuah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dalam kehidupan Nabi, budi pekerti Nabi, sifat-sifat fisik Nabi. Jadi keutamaan mempelajari sirah nabawiyah, yang pertama kita bisa memahami, menghayati pribadi Rasulullah, bahwa beliau tidak hanya cerdas, namun beliau adalah seorang yang benar-benar memiliki kepribadian sebagai seorang Rasul. Di dalam hatinya sangat kuat sekali akidahnya, tertanam kuat sekali. Sehingga inilah yang membuat kita bisa memberikan pelajaran bahwa keimanan kita harus kokoh seperti beliau. Selain itu, dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, kita akan mendapatkan sebuah tipe ideal, tipe seorang insan kamil yang perilakunya itu menjadi suri tauladan bagi kehidupan kita. Seperti difirmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Nah, lantas sirah ini seperti apa? Sirah ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Artinya ketika kita mempelajari sirah Nabi, itu artinya mempelajari seluruh aspek kehidupan Rasulullah. Sirah nabawiyah menggambarkan bagaimana perjuangan Nabi saat berdakwah, bersusah payah di jalan Allah, merawat keluarga, menjadi pemimpin negara, menegakkan sistem yang hak terhadap apa yang dipimpinnya. Dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, kita juga akan merasakan perjuangan beliau, menambah semangat berjuang, mengembalikan ruh jihad. Selain itu kita juga akan mendapatkan begitu nikmatnya sebagai seorang mukmin. Sirah menceritakan secara lengkap kehidupan Nabi, bahkan sejak pernikahan kedua orang tua beliau. Setelah Nabi menerima wahyu, begitu detail diceritakan, banyak hadis-hadis yang mengungkapkan itu. Kita akan mengenal lebih jauh
pribadi Rasulullah. Kita juga akan semakin mudah memahami Al-Quran, mendapatkan spirit dari kandungannya. Bahkan banyak beberapa ayat Al-Quran itu yang dapat dijelaskan dengan perjalanan Nabi ini, sirah Nabi. Kita akan mendapatkan gambaran bagaimana dakwah, akidah, tarbiyah, hukum agama, dan lain-lainnya. Sehingga kita akan meningkatkan wawasan kita tentang keislaman. Wawasan yang itu akan membuat kita semakin luas, sehingga kita tidak terkungkung dalam sebuah pemahaman. Itu yang paling utama. Dengan kita mengetahui kemuliaan dan kebesaran Rasulullah, kita akan semakin mencintai beliau. Kita akan semakin memuliakan beliau. Tentu saja kita berharap mendapatkan syafaat dari beliau. Semakin kita mempelajari sejarah beliau, akan semakin mencintai beliau. Ada seorang sahabat Rasulullah yang bertanya tentang hari kiamat. Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah berkata atau menjawab, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Orang tersebut kemudian menjawab lagi, aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak sholat, banyak puasa, dan banyak sedekah. Tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Tentu saja, dengan kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah, otomatis kita akan melakukan apapun yang diperintahkan. Sehingga kita ketika beribadah, ketika sholat, itu tidak menjadi beban. Tapi justru itulah kebutuhan saya, itulah bukti atau bentuk dari kecintaan saya ataupun kita terhadap Allah dan Rasulnya. Selain itu, dengan kita mempelajari Sirah Nabawiyah, kita juga akan mendapatkan pengalaman-pengalaman perjuangan beliau. Bagaimana kemenangan peperangan, misalkan bagaimana terjadi kekalahan, itu semua menjadi pelajaran yang terbaik bagi kita semuanya. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Dengan membaca sirah, kita akan terbantu menghilangkan keraguan kita. Kita akan menghilangkan beberapa hal-hal yang mesangsikan tentang sejarah beliau. Dan Sirah Nabawiyah ini banyak sekali yang diriwayatkan secara bagus, secara mutawatir. Bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran yang juga menceritakan tentang hal itu. Banyak hadis-hadis juga menceritakan tentang hal itu. Dan banyak sekali cerita-cerita dari para sahabat yang menyaksikan, mendengarkan, yang itu diriwayatkan secara mutawatir hingga sampai kita. Jika cerita itu sahih, kita akan semakin mantap dan akan mendapatkan spirit yang luar biasa. Nah, tentu saja kita tidak bisa melupakan sebuah lingkungan di mana Nabi kita dilahirkan. Sebuah lingkungan yang di sanalah Islam itu lahir dan berkembang. Kenapa Nabi Muhammad itu lahir di tengah-tengah bangsa Arab? Sebuah bangsa yang dikenal
sangat gersang. Bahkan kata Arab sendiri dalam bahasa itu ada tiga arti. Yang pertama, Arab berarti pada pasir, tanah gundul dan gersang yang tidak ada air dan tanamannya. Arab juga punya arti bersih, jernih, seperti sofa jernih. Atau Arab juga berarti fasih. Tapi dalam konteks sebagai sebuah bangsa Arab adalah sekelompok umat yang bernasab kepada Syam, salah satu putra Nabi Nuh yang bertempat tinggal di Jazirah Arab. Lantas apa itu Jazirah? Jazirah itu adalah pulau atau semenanjung. Dan Jazirah Arab adalah sebuah pulau yang dikelilingi oleh laut di hampir seluruh sisi-sisinya. Ada Laut Merah. Ada Laut Merah. Di sebelah selatan Yaman juga ada Laut Arab. Di sebelah timur ada Teluk Arab. Bahkan di atasnya ada Laut Tengah. Jadi hampir dikelilingi oleh laut. Nah, bangsa Arab itu sebenarnya siapa? Yang dikenal sebagai bangsa Arab itu siapa? Nah, kenapa bangsa Arab ini penting sekali? Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di tengah-tengah bangsa Arab, sebuah bangsa yang saat itu bukanlah bangsa yang memiliki sebuah peradaban besar. Saat itu ada bangsa Romawi, ada bangsa atau peradaban Yunani, ada peradaban Persia yang luar biasa peradabannya. Tapi kenapa bangsa Arab yang dalam saat itu tidak dikenal sebuah peradaban yang besar? Nanti kita akan mendapatkan jawabannya. Nah, bangsa Arab ini itu sebenarnya ada dua kategori. Ada Arab al-Ba'idah dan Arab al-Baqiyah. Arab al-Ba'idah itu adalah bangsa Arab yang sudah binasa, seperti kaum Samud, kaum Madyan, kaum Ad, yang pada beberapa sejarah Nabi kita juga pernah mendengarnya itu. Ada sebuah kaum-kaum yang dilaknat ataupun diberikan ganjaran oleh Allah karena melanggar ataupun meninggalkan ajaran Allah melalui nabi-nabinya. Nah, lantas yang Arab al-Baqiyah itu siapa? Nah, Arab al-Baqiyah ini ada dua juga. Ada Arab al-Aribah dan Arab Musta'ribah. Arab Aribah inilah yang dikatakan Arab asli, yang nasabnya berakhir pada Syam, putra Nabi Nuh. Orang Arab ini kebanyakan itu tinggal di Yaman dan Hadramaut. Jadi Jazirah Arab bagian selatan lah. Kemudian Arab yang Musta'ribah ini adalah Arab pendatang. Mereka banyak bermukim di Hijaz, di Tihamah dan Najd. Nasabnya dinisbahkan kepada Adnan. Ia adalah keturunan dari Ismail. Nah, kalau kita bicara tentang bangsa Arab, saya kira kita perlu merujuk kepada kisah Nabi Ibrahim yang telah mendirikan Makkah, yang sejarahnya terkait dengan Mekah. Bahkan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail di Mekah, beliau berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia
cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka selalu bersyukur. Nah, sebenarnya kata Mekah itu banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Ada kadang-kadang disebut Makkah, Bakkah, Al-Balad, Ka'bah, dan lain-lainnya. Banyak sekali yang tertuang di Al-Quran. Nah, kemudian yang paling penting adalah adanya sumur Zam-Zam. Karena ada makom Ibrahim di dekat Mekah, di situ juga ternyata ada sumur Zam-Zam yang tidak pernah habis-habis, tidak pernah kering dan lainnya. Kita bisa bertanya-tanya dari mana itu airnya? Apa di bawahnya ada laut? Kita bisa berspekulasi seperti itu. Tapi itulah justru mukjizat dari Allah, sebuah keberkahan dari Allah. Bahkan Nabi bersabda tentang air Zam-Zam ini, keutamaannya. Ma'un Zam-Zam 5 suribalahu. Bahwa air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Innaha mubarakah wa hiya ta'amu mu'min wa sifa'u sukmi. Air Zam-Zam itu mengandung berkah, makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan air terbaik di permukaan bumi adalah Zam-Zam, karena mengandung obat satu penyakit. Ini penting sekali bahwa ada benarnya bahwa air Zam-Zam itu tergantung niat orang meminumnya. Karena antara sebuah minuman ataupun makanan itu dengan doa ataupun dengan niat seseorang itu sangat terkait sekali. Dalam dunia atau dalam ilmu metafisik, ternyata pikiran kita dengan sebuah objek itu sangat terkait sekali. Kita pernah membandingkan antara minuman satu dengan saya berikan sebuah motivasi buruk ataupun perkataan buruk, itu akan lebih mudah busuk. Sementara kalau minuman ini kita kasih doa-doa, ayat-ayat Al-Quran, itu akan semakin jernih dan lama jernihnya. Saya kira ini penting sekali. Niat itu sangat penting sekali ketika kita dalam melakukan hal apapun, termasuk dalam hal minum. Nah, lantas apa hikmahnya kita mempelajari tentang riwayat ataupun kisah Nabi Ibrahim ini? Kenapa Nabi Ibrahim itu meninggalkan istri dan anaknya di tanah yang gersang itu? Yang pertama, itu menandakan bahwa dalam berdakwah, dalam beribadah, Nabi Ibrahim ingin menemukan tempat yang kondusif. Bahwa Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia ke Mekah, dari sebuah tempat yang hiruk pikuk, intik-intik politik itu sangat kejam sekali. Dan akhirnya beliau hijrah ke Mekah untuk mencari ketenangan, ibadah dan dakwah. Kedua, itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim ini sangat memiliki ketaatan yang luar biasa. Ketaatan kepada Allah di atas segala-galanya. Bahkan di atas kecintaan kepada keluarganya. Bayangkan Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Isa dan ibunya di tengah padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman, sepi, gersang, tapi karena kepercayaan kepada Allah, karena taat kepada Allah, sedikit pun tidak ada keraguan Nabi Ibrahim. Dan hanya pesannya pada istri dan anaknya, tegakkan sholat. Dan kita tahu sendiri, akhirnya ada muncul air Zam-Zam dan lain-lainnya.
Yang ketiga, kita harus tawakal penuh kepada Allah. Nabi Ibrahim menunjukkan kepada kita bahwa tawakalilah itulah yang paling utama. Berserah diri kepada Allah itulah jalan yang terbaik. Ketika semuanya buntu, ketika semuanya mentok, tidak ada jalan, tidak ada harapan, bertawakallah pada Allah. Karena apa? Karena ketentuan terbaik, apapun yang terjadi, itu adalah dari Allah. Apapun yang diberikan Allah, itulah yang terbaik bagi kita semuanya. Jadi jangan takut kalau kita berjuang kepada ajaran Islam, kalau kita berjuang menegakkan Islam, kita meneruskan perjuangan Rasulullah, kita meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim, insya Allah kita akan dimudahkan jalannya, dilapangkan semuanya. Dan yang terakhir, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang ketabahan dan keikhlasan yang tinggi. Bagaimana tidak? Nabi Ibrahim dengan tabah meninggalkan orang yang dicintainya, kedua orang yang sangat dicintainya. Begitupun juga sebaliknya, Nabi Ismail dan Siti Hajar juga tabah dan penuh ikhlas ditinggalkan Nabi Ibrahim. Hanya tawakal kepada Allah, hanya pasrah kepada Allah. Ikhlas. Dengan keikhlasan yang luar biasa dan ketabahan yang luar biasa, semuanya akan dimudahkan dan Allah pun memberikan jalan. Dan kita bisa merasakan saat ini, ternyata di negeri itulah cahaya itu muncul. Di darah Nabi Ismail itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Di tanah bangsa Arab lah Nabi dilahirkan. Sungguh mulia negeri Arab tersebut. Negeri yang telah menjadi penanda Yaman, penanda sejarah bahwa disitulah cahaya Allah, Nur Muhammad itu muncul dan menyinari seisi dunia ini. Dan kita semuanya berkiblat kepada Makkah, berkiblat kepada Ka'bah, dan tentu saja berkiblat pada perjuangan Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Muhammad. Nah, karena itu dengan mempelajari Sirah Nabawiyah kita nantinya akan menemukan banyak hikmah-hikmah yang akan menjadi penguat, menjadi kekuatan kita dalam berislam, dalam menjalani kehidupan, dalam mengarungi samudra kehidupan yang sangat hebat ombaknya ini. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah memulai mengaji. Semoga kita istiqomah. Besok akan kita lanjutkan pengajiannya. Dan terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan, itu menjadi amal baik kita semuanya. Dan kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak bagus, itu kesalahan saya. Semoga kita diberikan kemudahan, kemaafan dari semuanya. Terima kasih. Kami tutup pengajian pada malam ini. Kita lanjutkan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.